Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Tetap semangat belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan ibu pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini materi kita tentang teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis struktur dan juga kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, minggu yang lalu sudah ibu jelaskan apa itu teks eksplanasi. Apakah kalian masih ingat? Nah, baik, ibu ingatkan kembali, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena, baik itu fenomena alam, peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial dan budaya. Misalnya terjadinya suatu gempa bumi, terjadinya banjir. Nah, itulah yang dinamakan dengan teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi terdapat struktur. Yang pertama strukturnya, nah, ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum di bagian ini menjelaskan bagaimana latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat digunakan, berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Yang kedua, ada deretan penjelas. Bagian ini berisi perincian proses ataupun sebab terjadinya suatu fenomena. Yang ketiga, ada interpretasi. Di bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Yang keempat, ada kesimpulan. Pada bagian akhir, teks dapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena tersebut, pernyataan reflektif yang bersifat umum. Nah, lalu ibu akan menjelaskan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kaidahnya yang pertama ada kopula. Kopula adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, dan konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena tersebut. Yang kedua, ada kata kerja aktif. Kata kerja ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelasan. Yang ketiga, ada konjungsi. Konjungsi digunakan sebagai penjelasan hubungan sebab akibat dari hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Nah, yang keempat, ada istilah ilmiah. Istilah ilmiah ini disesuaikan dengan konteks yang kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Yang kelima, ada kata ganti benda. Kata ganti benda, subjek yang digunakan menggunakan kata ganti benda non persona seperti ini, itu, dan yang lain. Nah, itulah materi kita hari ini anak ibu. Jadi ibu sudah menjelaskan apa itu struktur dalam teks eksplanasi dan juga unsur-unsur kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, anak ibu, nanti ibu akan membagikan lembar kerja kalian di Google Classroom. Silahkan dicek. Jika ada yang tidak paham, boleh dipertanyakan ya anak ibu. Nah, jadi tujuan kita hari ini belajar yaitu mengidentifikasi struktur dan juga kebahasaan dalam teks eksplanasi. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.